وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita buka lembaran Al-Qur'an, kita akan dapatkan banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kewajiban kita atau anjuran dan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah begitu banyak, sangat begitu luas. Yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang langsung kita rasakan ataupun yang tidak, yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, dari tidur sampai tidur kembali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pernah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya wahai manusia kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan dalam Al-Qur'an, walau anna man fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pepohonan, ranting-ranting yang ada di jagat raya ini semua dijadikan sebagai pena, ma'asyiral muslimin, dan daun-daunnya semua jadi lembaran-lembaran kertas, 7 samudra jadikan sebagai tinta untuk menulis kebesaran Allah, untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nafidat, semua akan hilang, semua akan habis, ditambah sampai 7 kali dalam ayat yang lain. Tapi Allah mengatakan, la nafidat kalimatullah, tidak mampu kalian menulis dan mencatat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bayangkan, ma'asyiral muslimin, di komplek ini saja, di klaster Dahlialoka ini, berapa pohon dan berapa rantingnya dan berapa daunnya, ma'asyiral muslimin. Jika ditambah lagi seluruh Geraha Raya, seluruh Tangsel, seluruh Jabodetabek, seluruh Pulau Jawa, seluruh Indonesia, seluruh dunia, kira-kira berapa jumlah ranting yang ada, ma'asyiral muslimin? Tentunya hanya Allah sajalah yang mampu menghitung dan mengetahui dengan benar tentang jumlah itu semuanya. Ditambah lagi semua ranting-ranting dijadikan pena, seluruh daun-daunnya dijadikan sebagai kertas untuk mencatat kalimat Allah, rahmat Allah, nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Habis semua ranting, habis semua dedaunan, 7 samudra pun habis dan kering menjadi kering, ditambah lagi dengan 7 kali samudra, 7 kali besarnya dunia ini, tetapi semua tidak akan mampu mentulis kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bayangkan, ma'asyiral muslimin, jadi berapa kira-kira nikmat Allah? Ada satu hadis yang mewakili ini semua. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, lan tamuta nafsan hatta tastakmila rizquha. Tidak akan mati seorang manusia, seorang jiwa, jika rezekinya masih belum sempurna. Artinya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini semua telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia dipanggil oleh Allah, berarti rezekinya telah usai, telah selesai, telah habis. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW, Allah menulis takdir, di antaranya adalah takdir terhadap kita. Berapa rezeki yang Allah berikan kepada kita? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan dunia ini. Langit dan dunia setelah isinya, ma'asyiral muslimin. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya ini. Semua takdir atas kita, semua rezeki yang Allah tentukan atas kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi pada nikmat yang begitu banyak, apa yang Allah inginkan kepada kita? Catatan apa yang perlu kita ingat? Minimal ada 2 ataupun 3 catatan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah ingin melihat apakah dengan rezeki tersebut kita bersyukur kepada Allah ataupun tidak. Kita bersyukur kepada Allah ataupun tidak. Allah mengatakan, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadanya,
maka niscaya pasti kutambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, tapi jika kalian tidak ingat dengan pemberinya An-Mun'im, ini Allah Subhanahu wa taala, kalian nisbahkan rezeki yang ada pada diri kalian pada pekerjaan semata, pada bos saja, pada kepintaran saja, maka kalian telah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mengancam, wala in kafartum inna adzabil syadid, sesungguhnya azabku sangatlah begitu pedih. Ma'asyiral muslimin, Allah tidak meminta apa-apa di rezeki yang Allah berikan kepada kita kecuali apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah madzhab Hambali, syukur itu ada 3. Dengan lisan, selalunya setiap mendapatkan nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Habis berbuka, alhamdulillah. Masuk makan dan minum selesai, alhamdulillah. Ini bagian dari ta'aruf kita, bagian dari kesadaran kita bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, makan, minum, sandang, pakaian, semuanya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mengatakan, barang siapa yang seusai makan dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, barang siapa yang mengucapkan setelah makan dan minum selesai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan aku dan minum aku tanpa ada daya dan upaya daripada aku. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa? Karena di sini ada nikmat, ada makna syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah sangat begitu senang dengan hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, bersyukur itu selain dengan lisan adalah dengan hati. Hati artinya mengakui bahwa ini semua nikmat betul datang dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan, i'tiraf dari dalam hati yang paling dalam. Sebagaimana tadi dalam hadis Allah mengisyaratkan, barang siapa yang mengatakan dan mengucapkan segala puji bagi Allah setelah makan, bahwa yang telah memberikan makan dan minum aku tanpa ada kekuatan dan daya upaya diri saya, karena sesungguhnya makan dan minum dari Allah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, niscaya satu gelas pun kita tidak akan mampu meneguk air tersebut, kecuali merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, maka hati bersyukur bagaimana mengakui bahwa segala nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah asyukuru bil jawarih. Syukur dengan anggota badan, dengan mengampangkan segala nikmat tersebut. Nikmat sehat, yuk kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ketaatan dan ibadah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjauhi segala larangannya. Maka itulah bukti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah minta bukan balasan. Allah tidak minta makan dan minum, Allah tidak minta bayaran. Bayangkan jemaah sekalian, kalau seandainya Allah meminta bayaran, setiap nafas udara oksigen yang kita hirup harus dibayar sekian ratus ribu saja, atau bahkan sekian perak saja, kali 24 jam, kali selama sebulan, kali selama setahun, kali selama 67 tahun kita hidup, berapa yang kita harus bayarkan kepada Allah Ta'ala jemaah sekalian? Baru oksigen, baru udara yang kita perlukan untuk bernapas, belum yang lainnya. Maka ini perlu kita cari bahwa segala nikmat semua datang dari Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kita harus meyakini bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, yas'aluna yawma'idin 'anin na'im. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis riwayat yang sahih. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam kondisi panas terik matahari di waktu jam makan siang. Tiba-tiba bertemu dengan Abu Bakar, kemudian dengan Umar. Kemudian ditanya mereka berdua, apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian di waktu seperti ini? Tidaklah aku keluar dari rumahku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena lapar yang sudah luar biasa, tidak bisa aku tahan. Mereka bukan malas bekerja, tapi tanggung jawab yang begitu berat sehingga mereka melupakan terkadang kepentingan pribadi mereka. Maka Abu Bakar dan Umar ketika mendengar jawaban tersebut, mendengar pertanyaan dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad keluar dari rumahnya di waktu makan siang seperti itu,
tidak keluarlah kecuali karena lapar. Maka mereka pun mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah tidaklah kami keluar di rumah kami di waktu seperti ini, kecuali apa yang telah membuatmu keluar di rumahmu ya Rasulullah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, manusia termulia yang pernah ada di jagat raya ini, Nabi kita Muhammad. Dua manusia adalah Nabi Muhammad yang paling mulia yang pernah ada di jagat raya ini. Mereka kelaparan di siang hari. Kemudian Nabi Muhammad seraya mengatakan, kalau begitu yuk kita pergi ke salah seorang rumah dari kalangan Ansar. Kalau tidak salah namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ketika bertamu di sana, intinya setelah bertemu, Abu Ayyub Al-Ansari memberikan minuman yang dingin dari kebunnya, ditimba dari sumur yang dingin, yang jernih. Kemudian diberikan satu tandan kurma, yang di dalamnya ada kurma yang matang, yang basah dan seterusnya. Kemudian disembelihkan kambing saat itu. Setelah mereka minum, setelah mereka kenyang, kemudian Nabi Muhammad mengingatkan kepada dua sahabatnya, ketahuilah wahai kedua sahabatku, apa yang telah kita makan tadi itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdua mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak makan ini kecuali karena kelaparan yang begitu luar biasa. Kami tidak minum kecuali dahaga yang sangat luar biasa menimpa kami. Sekian lama tidak minum. Kenapa kata Nabi Muhammad SAW? Naam, ya, semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, tidaklah teduhan yang dingin di mana kita dalam perjalanan mendapat panas, udah berteduh di bawah pohon, di bawah teduhan yang dingin, itu pun kelak akan diminta pertanggungjawabannya ma'asyiral muslimin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hari ini kita berada di dalam ruangan yang ber-AC, segala fasilitas yang ada pada kita itu semua jemaah sekalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita orang-orang yang diselamatkan oleh Allah ta'ala, yang diringankan pertanyaan-pertanyaan kelak pada hari hisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.